Nah, sekarang kita ingin ke Kompolnas. Pak Yusuf, bagaimana Anda menilai soal adanya rasa tidak percaya dari masyarakat, termasuk juga yang disuarakan oleh 42 lawyer ini yang membela Peggy Setiawan? Tanggapan dari Kompolnas seperti apa? Keraguan-raguan dan ketidakpercayaan itu menjadi tantangan Polri, menjadi tantangan penyidik Polda Jabar untuk memperkuat bukti-buktinya. Itu kami saat kemarin bertemu meminta klarifikasi terkait dengan penangkapan yang dimaksud, apakah ini Peggy yang selama ini dimaksud, yang kemudian ditetapkan tersangka. Pasti penetapan tersangka itu berdasarkan minimal 2 alat bukti. Kami lihat penyidik yakin, tentu kami sebagai pengawas di sini berfungsi memberikan masukan dan saran agar apa yang dimaksud benar-benar Peggy alias Peron yang dimaksud selama ini dalam DP itu harus benar-benar dibuktikan. Bukti-buktinya itu harus terang, seterang cahaya. Dan mereka yakin 2 alat bukti itu menetapkan tersangka. Dan mereka juga yakin bahwa bukti-bukti yang dimaksud Peggy ini diduga sebagai pelakunya, mereka yakin. Nah tentu sekarang Peggy sendiri kita hormati mendapatkan dukungan yang besar dari para advokat. Nah, advokat sendiri kan bagian dari penegakan hukum, itu bagus-bagus saja agar pembuktian apakah Peggy yang dimaksud ini benar-benar Peggy dan Peggy ini adalah tersangka atau pelakunya bukan, ya artinya memang pembuktian secara hukumnya harus benar-benar kuat. Artinya dari pihak kuasa hukum apabila nanti ada mendampingi untuk pra peradilan itu akan lebih bagus, sehingga aspek formilnya bisa diuji terkait dengan penangkapan, termasuk terkait dengan penetapan tersangka, termasuk agar benar-benar ini bukan salah orang. Itu ya kita apresiasi saja, dan kami mendorong penyidik agar benar-benar pembuktiannya kuat. Tentu penguatan juga didukung oleh scientific crime investigation, tidak hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan. Kalau memang 5 terpidana itu tidak mengakui bahwa Peggy pelakunya, ya harus cari bukti lain yang benar-benar kuat. Dan itu kami sudah lihat, memang penyidik sudah mengantongi minimal 2 alat bukti itu dan mereka yakin. Tapi kami sebagai pengawas tetap mendorong penguatan bukti itu agar benar-benar meyakinkan bahwa ini adalah Peggy alias Peron yang dimaksud, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Oke, tapi kalau Kompolnas sendiri melihat prosedur penanganan kasus ini, Pak, karena banyak sorotan mengenai prosedur penanganan kasus ini, Kompolnas melihatnya seperti apa? Sudah sesuai prosedur kah, Pak Yusuf? Kalau yang lalu itu sudah punya catatan-catatan kelemahan untuk memastikan secara komprehensif sesuai dengan prosedur atau tidak. 8 tahun yang lalu kami sudah merekomendasikan sebaiknya dilakukan audit investigatif. Audit investigatif ini dilakukan oleh pengawas internal Kompolnas, dalam hal ini tidak bisa memfungsikan sebagai auditor. Ini agar pasti gitu. Hanya materialnya kan sudah diputus oleh pengadilan. Nah, sementara putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap ini tidak ada upaya hukum seperti PK. Ya tentu ini tetap dipedomani. Nah, kaitannya dengan 3 DPO itu sendiri juga kan disebut juga di dalam putusan pengadilan. Bagaimanapun pasti penyidik tetap rujukannya kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu. Sementara seperti itu, Mbak. Ya, ini kan tadi berbicara soal ya kalau alat buktinya, barang buktinya ini kuat, 2 alat bukti saja sudah cukup. Nah, dari informasi yang Kompolnas dengar, karena kan kita di luar hanya mendengar misalkan ada sejumlah dokumen-dokumen seperti katakanlah seperti KTP, kartu keluarga, helm, sepatu dan lain sebagainya. Nah, apakah itu saja sudah cukup untuk menjadi alat bukti yang menyatakan bahwa Peggy ini memang terlibat dalam kasus pembunuhan? Atau mungkin Bapak bisa kasih bocoran nggak supaya di luar sana tidak berkembang bahwa Peggy ini hanya menjadi misalkan korban yang beredar di luar, bukanlah pelakunya? Ya, penetapan tersangka itu minimal berdasarkan minimal 2 alat bukti. Alat bukti itu kan bisa dalam bentuk saksi 1, alat bukti dalam bentuk surat itu sudah 2, alat bukti lainnya. Nah,
alat bukti yang dimaksud oleh penyidik itu sudah kami lihat dan mereka yakin bahwa ini menjadi dasar. Sekali lagi itu tetap kita hormati karena itu kewenangan penyidik. Apa sih Pak yang dilihat Kompolnas? Maaf saya tentu potong. harus ada yang lembaga yang berwenang mengujinya. Ya. Sementara ini kalau ada proses pra peradilan itu bisa diuji. Kalau tidak ya nanti akan diuji dalam proses persidangan apabila sudah ada dakwaan yang didaftarkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, yang kedua, sebelum mengarah ke sana, ini kan masih ada proses pemberkasan di jaksa penuntut umum. Kita tidak tahu apakah ada pengembalian berkas untuk diberikan petunjuk. Hanya sebagai catatan kami informasikan yang lalu terkait dengan proses pemberkasan oleh penyidik Polda Jabar 8 tahun lalu ke jaksa penuntut umum itu tidak mudah perjalanannya. Seingat saya itu sempat 3 kali P19. Baik, kalau alat buktinya itu sendiri yang sudah Kompolnas lihat nih bersama polisi yang Kompolnas, oke, ini tampaknya cukup kuat. Apa Pak yang meyakinkan Kompolnas Pak melihat dari alat bukti yang mungkin sudah dilihat? Itu tidak bisa kita ungkapkan karena itu mempengaruhi penyidikan yang sedang berjalan. Tentu lembaga yang berwenang ada sendiri untuk melihat itu, baik itu oleh kuasa hukum Peggy dan penyidik. Nah, kita tidak bisa, sekali lagi kami mohon maaf, itu tidak bisa diungkapkan karena akan mempengaruhi proses penyidikan yang berjalan. Nah, kami sendiri fungsinya sebagai pengawas memberikan saran-saran dan masukan di luar alat bukti yang mereka maksud. Kami dorong salah satunya barangkali perlu dilakukan pemeriksaan lie detector. Oke, Pak Yusuf, ini kemarin ini katanya Kompolnas sempat bertemu dengan Polda Jawa Barat, Pak. Apa yang kemudian dibahas dan juga dibicarakan dalam pertemuan bersama dengan Polda Jawa Barat? Ya, kalau kaitannya dengan pertemuan kami kan itu bagian dari fungsi kami sebagai pengawas eksternal. Kami meminta klarifikasi dan kami lakukan pendalaman. Pertama, terkait dengan proses penyidikan 8 tahun yang lalu. Meskipun itu telah berkekuatan tetap ada putusan pengadilan, namun kan ini ada keluhan-keluhan masyarakat, seperti kemarin muncul Saka Tatal, katanya dipaksa untuk mengaku, dan proses-proses penyidikan lainnya yang semula ada kecelakaan. Itu kami minta penjelasan terkait dengan penyidikan 8 tahun lalu. Pertama, penyidikan yang ada di Polresta Cirebon, yang kedua penyidikan yang itu sudah dilimpahkan di Polda Jabar. Kami mendalami apakah benar yang lalu memang disimpulkan adanya kecelakaan dan siapa yang menyimpulkan itu kami dalami. Kemudian apa dasar penyidikan di Polresta Cirebon, karena ada laporan polisi dari pihak ayah korban, itu almarhum Eki, itu kami dalami. Kami simpulkan bahwa untuk mendapatkan kepastian sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan perkap penyidikan tindak pidana, kami merekomendasikan terutama menyimpulkan kecelakaan dan bagaimana proses penanganan penyidikan awal di Polresta Cirebon itu dilakukan audit agar akuntabilitasnya benar-benar jelas. Oke. Baik, nanti saya akan menuju ke Pak Jayani Kabo. Pak Jayani, dari kuasa hukum 42 kuasa hukum yang akan membela Peggy ini, setidaknya mungkin dalam proses pra-peradilan, apa saja mungkin nanti fakta-fakta yang akan disiapkan, bukti-bukti yang akan disiapkan, yang juga bisa memberikan bahwa Peggy ini betul loh nggak bersalah kalau menurut versi kuasa hukum. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.